Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang sedang menikmati liburan mereka. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka mulai mengalami beberapa kejadian aneh, bahkan mereka juga sempat mendapat peringatan darurat tentang negara mereka yang sedang diserang oleh para hacker. Namun sepertinya serangan ini bukanlah serangan biasa, melainkan sebuah serangan besar-besaran yang bisa menimbulkan kiamat bagi negara mereka. Lalu, apakah keluarga ini bisa selamat dari bencana yang disebabkan oleh para hacker tersebut? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang emak-emak bernama Amanda tiba-tiba menyuruh suaminya yang bernama Clay untuk segera bangun dan mempersiapkan barang-barang miliknya, yang mana hal itu membuat Clay yang saat itu masih belum genap nyawanya pun mulai bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Amanda kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah lelah dan ingin melupakan sejenak seluruh beban pekerjaan yang sudah membuat dirinya merasa stres selama ini, sehingga ia pun berencana pergi liburan ke suatu tempat bersama suami dan juga anak-anaknya, berharap ia bisa menikmati waktu bersama keluarga. Tak hanya itu, ternyata Amanda juga telah memesan sebuah villa di dekat pantai yang letaknya cukup jauh dari perkotaan, dan karena Clay tak bisa membantah permintaan istrinya, mereka akhirnya pergi berlibur bersama kedua anak mereka yang bernama Archie dan juga Rose. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah villa sederhana namun memiliki desain interior yang tak kalah mewah dengan villa-villa lainnya. Bahkan di sana juga ada kolam renang pribadi yang ukurannya cukup besar untuk dipakai bersenang-senang. Namun dari semua itu, ada satu hal yang membuat Amanda merasa sangat senang dan juga nyaman berada di sana, yaitu lingkungan yang jauh dari keramaian, yang mana itu membuat dirinya bisa menikmati liburan ini dengan lebih tenang. Selama liburan, Amanda ingin seluruh anggota keluarganya menikmati liburan tersebut dengan sepenuh hati. Bahkan ia juga memperbolehkan suaminya untuk mengudut, asalkan ia tak melakukannya di depan anak-anak. Dan karena Archie dan Rose ingin berenang di pantai, mereka akhirnya pergi ke sebuah pantai yang letaknya tak jauh dari villa. Lalu saat Archie dan Rose sedang berjalan di pinggiran pantai, Rose sempat melihat ada sebuah kapal yang terlihat sangat kecil, tetapi setelah ia mengamati kapal itu terus-menerus, entah mengapa kapal itu lama-lama menjadi semakin besar, yang mana itu menandakan bahwa kapal itu sedang menuju ke arah mereka. Awalnya mereka tak terlalu peduli dengan kapal itu karena mungkin kapal itu hanya lewat di sekitar sana. Namun beberapa saat kemudian, entah mengapa kapal itu sudah berada di dekat pantai, sehingga Amanda menyuruh suami dan juga anak-anaknya untuk segera pergi menjauh. Tanpa disadari, kapal berukuran raksasa itu ternyata benar-benar menabrak pantai, hingga membuat para petugas pun terpaksa harus mengevakuasi serta memulangkan para pengunjung, karena mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kapal tersebut. Singkat cerita, setelah mereka tiba di villa saat Amanda hendak mencari berita tentang kapal itu di internet, ia menyadari bahwa laptopnya tak bisa terhubung dengan wifi sama sekali, bahkan Clay juga tak bisa mengakses saluran TV, padahal ia ingin menikmati waktu liburannya sambil menonton film Naruto dan juga SpongeBob. Meski begitu, anak-anak tampaknya masih bisa menikmati liburan mereka dengan bermain di kolam renang, dan di sana Amanda pun sempat takjub dengan kehadiran dua ekor rusa yang tiba-tiba muncul di halaman belakang mereka, hingga akhirnya mereka lupa dengan kejadian yang terjadi di pantai sebelumnya. Malamnya, ketika anak-anak sudah tidur, Amanda dan Clay mencoba menikmati waktu mereka berdua dengan cara bermain stako sambil menceritakan tentang hal-hal lucu yang terjadi di pekerjaan mereka. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Amanda mendengar ada suara seseorang yang mengetuk pintu, yang mana hal itu membuat mereka sempat takut jika orang itu adalah penjahat. Lalu setelah mereka membuka pintunya, terlihat seorang pria dan juga seorang gadis muda yang berpenampilan sangat rapi mencoba meminta maaf pada mereka karena mereka datang di tengah malam, dan ternyata pria bernama Scott itu merupakan pemilik dari villa tersebut. Di sana, Scott mengatakan bahwa ia dan putrinya yang bernama Ruth hanya ingin menginap di villa itu selama semalam saja, karena ada suatu masalah yang membuat mereka tak bisa kembali ke apartemen mereka yang ada di kota. Bahkan ia juga menawarkan pada Amanda bahwa ia akan memberikan diskon sebesar 50% untuk seluruh biaya liburan mereka.
Meski begitu, Amanda sempat menolak permintaan Scott karena ia merasa ada sesuatu yang tak beres dengan kedatangan mereka. Dan pada akhirnya Scott terpaksa memberikan uang tunai sebesar 15 juta rupiah yang ia ambil dari salah satu lemari sebagai kompensasi karena ia sudah mengganggu waktu liburan mereka. Ia berjanji bahwa ia hanya akan tinggal di sana selama 1 malam saja sehingga pada akhirnya Clay pun memperbolehkan mereka untuk menginap di sana. Sementara Amanda masih tak bisa menerima hal itu karena ia takut jika Scott dan Ruth merupakan seorang penjahat seperti yang ada di film-film psikopat. Lalu saat Amanda dan Clay mencoba menginterogasi Scott untuk memastikan bahwa dirinya bukanlah seorang penjahat, entah mengapa tiba-tiba ada sebuah peringatan darurat yang muncul di seluruh saluran TV, yang mana hal itu menandakan bahwa negara mereka kini sedang tidak baik-baik saja. Tampaknya Scott dan Ruth sengaja datang ke villa untuk menyelamatkan diri mereka dari sesuatu yang kini sedang terjadi di kota, sehingga pada akhirnya Amanda dan Clay pun terpaksa memperbolehkan mereka untuk tinggal di dalam salah satu ruangan yang ada di bawah tanah. Di sana Ruth mengatakan pada ayahnya bahwa ia ingin mengusir keluarga Amanda karena ia takut jika keluarga itu tiba-tiba saja menyerang mereka, dan sang ayah pun menyuruh Ruth untuk tetap bersikap tenang agar Amanda dan yang lain mengira bahwa keadaan di luar sana masih baik-baik saja. Sementara itu, Amanda terlihat sangat ketakutan dengan peringatan darurat yang baru saja muncul di TV karena ia tak tahu apakah ada serangan alien atau bencana dahsyat yang membuat pemerintah mengeluarkan peringatan darurat tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul sebuah berita tentang serangan hacker berskala internasional yang terjadi di seluruh dunia sebelum akhirnya saluran TV itu menghilang. Keesokan harinya, Rose mencoba membangunkan sang ibu dan menyuruh sang ayah untuk segera memperbaiki TV karena ia sangat ingin menonton episode terakhir dari sinetron Azab. Namun sang ibu justru menyuruh Rose untuk melakukan hal lain sambil mengatakan bahwa sekarang di kota sedang ada pemadaman listrik sehingga seluruh saluran TV dan juga internet mati total. Mendengar hal itu, Rose yang merasa bosan pun mencoba pergi keluar saat ia melihat ada beberapa rusa yang tiba-tiba muncul di halaman belakang, dan ketika ia menghampiri rusa-rusa itu, ia sepertinya tak sadar bahwa ternyata ada banyak sekali rusa yang sedang berkumpul di sana. Di sisi lain, setelah Ruth terbangun dari tidur, ia pun mengobrol dengan Amanda di mana di sana Amanda mengatakan bahwa ia sempat membaca beberapa berita tentang pemadaman listrik di seluruh kota yang terjadi akibat serangan dari para hacker. Tampaknya serangan dari para hacker ini bukanlah serangan biasa melainkan mereka sengaja menyerang pembangkit listrik untuk melemahkan keamanan suatu negara. Karena tanpa adanya listrik, pemerintah pasti akan mengalami kesulitan dalam menggunakan berbagai macam peralatan elektronik, termasuk alat-alat komunikasi yang merupakan teknologi paling penting di zaman sekarang ini. Saat mereka berdua sedang asik mengobrol, Scott tiba-tiba datang sambil menanyakan di mana keberadaan Clay, dan setelah Amanda mengatakan bahwa suaminya sedang pergi ke kota untuk mencari informasi, Scott pun berencana pergi ke rumah salah satu kenalannya yang mungkin bisa membantu mereka untuk mendapatkan beberapa informasi penting. Sebelum pergi, Amanda sempat menceritakan tentang berita yang ia lihat sebelumnya, yaitu tentang serangan dari para hacker, dan tampaknya hal itu membuat Scott sedikit panik karena jika memang benar para hacker ini bisa melumpuhkan suatu negara dengan sangat mudah, maka bisa saja mereka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Scott kemudian mencoba menghubungi istrinya berharap ia bisa mendapatkan sedikit informasi apakah istrinya yang sedang berada di luar kota baik-baik saja. Namun sayangnya hal itu sia-sia karena ia tak bisa mendapatkan sinyal sama sekali. Sementara itu, ketika Clay sedang dalam perjalanan menuju ke kota, ia sempat mendapatkan sinyal frekuensi radio yang mengatakan bahwa serangan cyber ini masih terus berlanjut, bahkan kini semakin banyak negara yang terkena dampak dari serangan tersebut. Tetapi sayangnya sinyal itu kembali menghilang begitu saja. Clay kemudian kembali melanjutkan perjalanan hingga ia melihat ada seorang wanita yang terlihat panik sambil meminta tolong padanya dengan menggunakan bahasa lain. Namun karena Clay kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh wanita tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba beberapa drone muncul dan mulai menyebarkan banyak sekali kertas berwarna merah, yang mana hal itu membuat Clay menjadi ketakutan dan langsung memutar arah sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana.
Di sisi lain, saat Scott tiba di rumah Huxley, ia pun sempat kebingungan mengapa tempat itu kini berubah menjadi sangat berantakan, sehingga ia terpaksa mengambil senjata miliknya dari dalam mobil untuk berjaga-jaga jika ada seorang penjahat yang mencoba menyerang dirinya. Scott lalu masuk ke dalam rumah Huxley dan mengambil sebuah telepon canggih buatan NASA milik Huxley yang bisa membuat ia terhubung langsung dengan satelit, tetapi entah mengapa telepon itu tak berfungsi sama sekali. Kemudian saat Scott mencoba mencari di sekitar pantai, ia menemukan sebuah jam mewah yang ternyata milik seorang pilot yang kini sudah meninggal akibat pesawatnya terjatuh di sekitar pantai tersebut. Bahkan tak hanya itu, tiba-tiba ada sebuah pesawat lagi yang terbang menuju ke arah dirinya, sehingga tanpa berlama-lama Scott pun langsung berlari menuju ke dalam rumah, tepat sebelum pesawat itu terjatuh dan menghancurkan seluruh area pantai. Sementara itu, ketika Archie dan Rose sedang menelusuri wilayah hutan, mereka sempat melihat ada sebuah rumah mewah yang terletak di sekitar sana, namun Archie buru-buru mengajak Rose untuk segera kembali sebelum mereka dimarahi oleh sang ibu. Singkat cerita, saat Scott kembali ke villa, ia menceritakan pada Amanda bahwa sebenarnya ia sudah mengantisipasi akan ada beberapa hal aneh yang terjadi semenjak ia melihat adanya perubahan besar-besaran yang terjadi di pasar saham. Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya ia sempat melihat beberapa pesawat yang tiba-tiba terjatuh di pinggir pantai, bahkan ia juga tak bisa menggunakan telepon khusus yang terhubung langsung dengan satelit, yang mana hal itu menandakan bahwa satelit mereka sudah tidak berfungsi sama sekali. Lalu tanpa disadari, tiba-tiba mereka mendengar ada suara aneh seperti suara nging yang sangat mengganggu pendengaran mereka, dan sepertinya suara itu muncul hampir di seluruh tempat karena semua orang bisa mendengar suara tersebut. Setelah suara misterius itu menghilang, Amanda dan yang lain pun berkumpul di dalam villa untuk membahas tindakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tetapi entah mengapa Archie mulai merasakan pusing dan tak enak badan, sehingga Amanda menyuruh kedua anaknya untuk beristirahat terlebih dahulu. Amanda yang panik kemudian berencana mengumpulkan persediaan makanan, minuman, air, dan juga persediaan lain karena mereka tak tahu bencana mengerikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun di sana Scott mencoba menenangkan Amanda sambil mengatakan bahwa mereka tak boleh bertindak gegabah karena mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, setelah Clay datang, ia mengatakan bahwa ia belum sempat pergi ke kota karena selama berada di perjalanan, ia mengalami banyak sekali kejadian aneh mulai dari orang-orang yang menghilang, seorang wanita misterius yang menggunakan bahasa asing, bahkan ada beberapa drone yang menjatuhkan banyak sekali kertas berwarna merah dengan tulisan Arab di dalamnya. Lalu saat Archie mencoba melihat tulisan Arab itu, ia sadar bahwa ia pernah melihat tulisan itu di dalam game yang sering dimainkan olehnya yang memiliki arti kematian bagi Amerika, dan sepertinya tulisan itu berasal dari negara-negara Timur Tengah yang banyak diantaranya merupakan musuh dari negara Amerika. Mendengar hal itu, tanpa berlama-lama, Amanda dan Clay pun berencana mengajak kedua anaknya untuk pergi ke rumah adik Amanda yang berada di New Jersey. Namun di sana Scott berusaha menghentikan mereka karena ada kemungkinan bahwa di kota-kota besar kini sedang terjadi kekacauan. Meski begitu, Amanda dan Clay tetap saja pergi sambil menghiraukan perkataan Scott, dan ketika mereka hendak melewati jalan tol, tiba-tiba mereka melihat ada banyak sekali mobil Tesla yang berhenti tepat di depan mereka. Amanda kemudian mencoba mengecek apakah masih ada orang di sekitar sana, dan setelah ia melihat ke dalam mobil tersebut, betapa terkejut dirinya karena mobil-mobil itu ternyata merupakan mobil baru, yang mana hal itu menandakan bahwa sistem autopilot dari mobil itu aktif dengan sendirinya, hingga menyebabkan tabrakan beruntun di sepanjang jalan. Tanpa berlama-lama, Amanda pun menyuruh Clay untuk segera kembali ke mobil dan pergi dari sana sebelum mereka dihantam oleh mobil-mobil Tesla lain yang mulai berdatangan ke arah mereka, dan untungnya mereka berhasil menghindari seluruh mobil itu. Pada akhirnya, Amanda dan yang lain terpaksa kembali ke villa karena mereka tak tahu harus pergi kemana lagi. Dan di sana mereka pun hanya bisa menunggu saja karena ada kemungkinan bahwa kondisi di kota kini jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Di sana, Ruth mencoba menemani Clay sambil mengajaknya untuk ngudut dan ngopi bersama. Sementara Amanda dan Scott mengobrol berdua di mana di sana Scott menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah memiliki seorang klien kaya raya yang bekerja di bidang keamanan di Pentagon.
Suatu hari, ketika ia dan kliennya sedang mengadakan pesta, tiba-tiba kliennya menunjukkan wajah serius sambil mengatakan bahwa ia ingin mengajak Scott untuk datang ke suatu pertemuan yang akan dihadiri oleh kelompok jahat yang menguasai dunia, yang mana hal itu membuat Scott berpikir apakah kelompok itu merupakan para elit global yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Tetapi belum sempat mereka melakukan pertemuan itu, tiba-tiba kliennya kembali menelpon sambil menyuruh Scott untuk segera melakukan pemindahan uang dengan jumlah yang sangat fantastis. Dan sebelum orang itu menutup teleponnya, ia sempat memperingatkan Scott agar ia bisa menjaga dirinya sendiri. Sejak saat itu, Scott pun sadar meski di dunia ini ada beberapa orang yang mampu mengendalikan banyak hal seperti para elit global, namun ketika terjadi masalah seperti sekarang ini, tak ada satupun yang bisa mengendalikan keadaan. Bahkan orang-orang itu lebih memilih untuk menyelamatkan nyawa dan juga harta benda mereka masing-masing. Sementara orang-orang kecil seperti Amanda dan Scott hanya bisa berdoa, berharap mereka masih diberikan keselamatan atas semua kejadian ini. Mendengar hal itu, Amanda pun teringat saat ia sedang pergi ke Indomart sebelumnya. Ia sempat melihat ada seorang pria aneh yang tiba-tiba memborong banyak sekali persediaan seperti makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Dan setelah Amanda menyebutkan ciri-cirinya, Scott pun mengatakan bahwa pria itu adalah Danny, yaitu kontraktor yang sebelumnya membantu Scott untuk membangun villa ini. Namun ia bingung mengapa Danny bisa tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Di sisi lain, Clay akhirnya menceritakan pada Ruth bahwa sebelumnya ia sempat bertemu dengan seorang wanita aneh yang tak bisa berbahasa Inggris. Dan selain itu, ia juga menceritakan tentang sebuah kapal tangki minyak raksasa yang sebelumnya terdampar di pantai. Yang mana hal itu membuat Ruth penasaran mengapa para hacker itu membajak mobil seperti Tesla dan juga kapal tangki. Clay kemudian menjelaskan ada kemungkinan bahwa para hacker itu sengaja menyerang perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla agar negara mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Sementara kapal tangki minyak merupakan salah satu aset yang berharga bagi suatu negara karena semua negara pasti membutuhkan sumber daya energi. Mendengar hal itu, Ruth menjadi semakin takut dengan apa yang akan terjadi pada mereka jika negara mengalami kehancuran. Lalu saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada sekawanan burung flamingo yang mampir di kolam renang mereka, yang mana hal itu membuat mereka kebingungan karena hal ini bukanlah hal yang normal. Sementara itu, Amanda dan Scott mencoba menghibur diri dengan cara mendengarkan musik sambil joget TikTok. Namun tanpa disadari, tiba-tiba suara nging itu datang lagi dengan suara yang jauh lebih keras dari sebelumnya, hingga membuat beberapa kaca jendela pecah dan listrik pun mulai padam. Akibat kejadian itu, Amanda mencoba menenangkan kedua anaknya dengan mengajak mereka untuk tidur bersama-sama. Tetapi Rose tampaknya masih ketakutan dan tak bisa tidur sehingga ia bercerita pada ibunya tentang salah satu episode dari sinetron azab favoritnya. Di sana Rose menceritakan bahwa suatu hari ada sebuah peringatan dari BMKG tentang banjir besar yang akan menghancurkan seluruh kota sehingga masyarakat harus segera mengungsi dari sana. Namun ada seorang pria yang tak ingin pergi kemana-mana karena ia yakin bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkannya. Lalu ketika banjir benar-benar datang, ada banyak orang yang ingin menyelamatkan pria itu, bahkan ada juga tim SAR yang datang sambil membawa helikopter untuk membawanya pergi ke tempat aman. Tetapi tetap saja pria itu masih tak ingin meninggalkan rumahnya sambil mengatakan bahwa ia lebih percaya pada Tuhan, hingga akhirnya pria itu pun tenggelam dan meninggal dunia. Saat di akhirat, pria itu marah-marah pada Tuhan sambil bertanya mengapa Tuhan tak menolongnya saat ia terkena banjir, dan Tuhan pun membalas bahwa ia sudah mengirimkan banyak sekali bantuan, mulai dari peringatan BMKG serta helikopter milik tim SAR. Dari cerita itu, Rose pun menganggap bahwa beberapa kejadian aneh yang terjadi pada mereka selama ini merupakan pertanda agar mereka segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri, dan ia pun meminta sang ibu untuk segera melakukan sesuatu sebelum bencana yang lebih besar menimpa mereka. Singkat cerita, keesokan harinya saat Amanda terbangun dari tidur, ia pun sempat kebingungan karena Rose kini sudah tidak ada di kamar lagi, dan ketika ia membangunkan Archie, tiba-tiba Archie menyadari bahwa beberapa giginya mulai copot, yang mana hal itu menandakan bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Archie kemudian mengatakan ada kemungkinan bahwa hal ini terjadi karena sebelumnya ia sempat tergigit oleh serangga aneh saat ia sedang bermain di hutan bersama Rose, sehingga Amanda mengatakan bahwa mereka harus segera membawanya ke rumah sakit sebelum sakitnya menjadi semakin parah. Sayangnya karena di sekitar sana tak ada rumah sakit,
Scott tiba-tiba teringat dengan perkataan Amanda sebelumnya tentang Danny yang sempat memborong banyak sekali persediaan dan ada kemungkinan bahwa ia memiliki sebuah obat yang bisa membantu menyembuhkan Archie. Di saat yang bersamaan, Clay tiba-tiba datang sambil mengatakan bahwa ia tak bisa menemukan keberadaan Rose meski ia sudah mencarinya di mana-mana. Dan setelah mendengar hal itu, Archie mengatakan bahwa ia dan Rose sebelumnya sempat bermain di sebuah pondok yang ada di dalam hutan, sehingga ada kemungkinan bahwa Rose kini sedang berada di sana. Tanpa disadari, Archie tiba-tiba mulai muntah-muntah yang mana hal itu menandakan bahwa kondisinya kini semakin memburuk. Dan pada akhirnya Scott dan Clay berencana membawa Archie ke rumah Danny, sementara Amanda dan Ruth yang akan mencari Rose di dalam hutan. Namun setelah Amanda dan Ruth tiba di pondok tersebut, mereka menyadari bahwa Rose ternyata tidak ada di sana dan karena mereka berdua sama-sama panik, mereka justru bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Di sana, Ruth mengatakan bahwa ia sebenarnya ketakutan dan sangat ingin bertemu dengan ibunya yang mungkin kini sudah meninggal dunia akibat kekacauan ini. Yang mana hal itu membuat Amanda merasa bersalah dan ia pun mencoba meminta maaf pada Ruth karena selama ini ia selalu bersikap tak peduli padanya. Pada akhirnya, mereka berdua bisa saling memahami satu sama lain, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka mendengar ada banyak sekali suara langkah kaki rusa yang sedang berlari menuju ke suatu tempat, sehingga Amanda pun mengira bahwa rusa-rusa itu sedang pergi ke tempat Rose, dan ia pun mencoba mengikuti jejak tersebut. Ruth yang kini masih berada di depan pondok tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran banyak sekali rusa yang mulai menghampiri dirinya. Namun untungnya Amanda datang untuk membantunya dan setelah mereka meneriaki rusa-rusa itu, para rusa pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, ketika Scott dan Clay tiba di depan rumah Danny, mereka mencoba meminta bantuan padanya, tetapi entah mengapa Danny justru keluar rumah sambil membawa sebuah senjata. Yang mana hal itu membuat Scott pun bertanya mengapa ia bersikap seperti itu, padahal mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Danny lalu bertanya mengapa mereka berdua datang ke rumahnya sehingga Clay pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin meminta beberapa obat-obatan untuk anaknya yang sedang sakit. Dan setelah mereka menceritakan tentang gejala yang dialami oleh Archie, Danny pun mengatakan bahwa gejala itu tidak disebabkan oleh gigitan serangga, melainkan akibat suara nging yang mereka dengarkan sebelumnya. Danny yang merupakan seorang mantan tentara itu mengatakan bahwa kejadian ini sama seperti saat ia masih bertugas di Kuba beberapa tahun yang lalu, di mana di sana ia melihat beberapa orang yang mengalami kondisi sama seperti Archie, dan ia juga mengatakan bahwa suara nging itu bukanlah suara biasa, melainkan sebuah senjata. Tampaknya negara mereka kini sedang berada di tengah peperangan yang mana hal itu membuat Danny tak bisa membantu mereka, karena ia harus menghemat seluruh persediaan yang ia miliki. Bahkan ia mengancam dengan menggunakan senjatanya sambil menyuruh Scott dan Clay untuk segera pergi dari sana, dan mereka pun hampir saling menembak satu sama lain. Meski begitu, Clay tetap memohon pada Danny agar ia mau membantu putranya yang sedang sakit, dan pada akhirnya Danny pun merasa kasihan pada Clay, sehingga ia mau menukarkan beberapa obat miliknya dengan uang senilai puluhan juta rupiah, karena mungkin suatu saat uang itu bisa berguna baginya. Di sana, Danny menceritakan ada kemungkinan bahwa serangan ini berasal dari negara Korea karena sepertinya mereka memiliki sebuah senjata canggih berupa radiasi suara yang bisa menyebabkan banyak orang sakit hingga meninggal dunia. Namun tak menutup kemungkinan serangan ini juga berasal dari negara Cina yang merupakan salah satu negara termaju di dunia. Clay kemudian memberikan kertas bertuliskan Arab yang dijatuhkan oleh drone sebelumnya dan setelah Danny melihat kertas itu, Danny pun menceritakan bahwa ia juga mendapat kabar dari temannya yang di Santiago tentang beberapa drone yang menjatuhkan kertas-kertas berwarna merah, namun kertas itu memiliki tulisan Korea. Tampaknya negara yang menyerang Amerika berjumlah lebih dari satu, mengingat Amerika sendiri sudah banyak ikut campur dalam berbagai urusan di seluruh dunia, dan mereka pun harus bersiap-siap untuk kehilangan banyak nyawa jika peperangan ini menimbulkan terjadinya perang nuklir. Danny pun memperingatkan Scott agar mereka segera mencari tempat perlindungan seperti yang sudah dilakukan oleh salah satu tetangga mereka yaitu keluarga Thorne. Karena sejak beberapa tahun yang lalu, Thorne ternyata diam-diam membangun sebuah bunker rahasia di dalam rumah mereka dan sepertinya bunker itu bisa bertahan dari serangan nuklir, mengingat Thorne merupakan salah satu keluarga terkaya di kota itu. Sebelum kembali, Scott pun berencana mengajak Clay dan keluarganya untuk berlindung di dalam bunker milik keluarga Thorne. Namun sepertinya mereka terlambat karena saat ini beberapa serangan sudah mulai mendarat di perkotaan
Bahkan suara tembakan pun mulai terdengar di mana-mana. Di sisi lain, Rose ternyata sudah berada di dalam rumah Thorne dan tampaknya keluarga Thorne kini sedang tidak berada di rumah, sehingga Rose bebas melakukan apapun yang ia mau, salah satunya yaitu memakan jajan sepuasnya. Lalu saat ia berkeliling di rumah itu, Rose tak sengaja menemukan bunker mewah yang dimaksud oleh Dany sebelumnya, di mana di sana terdapat banyak sekali persediaan serta peralatan yang sangat lengkap. Bahkan di sana juga ada peringatan darurat yang mengatakan bahwa serangan sedang terjadi di seluruh negara mereka dan peningkatan radiasi pun mulai terjadi di mana-mana. Dari sekian banyaknya peralatan yang ada di sana, Rose justru tertarik dengan rak berisi tumpukan kaset film, anime, kartun, dan lain-lain. Bahkan ia juga menemukan episode terakhir dari sinetron azab favoritnya, sehingga ia tak perlu khawatir jika seluruh dunia kini sedang mengalami kiamat selama ia bisa bersantai sambil menonton sinetron sepuasnya, lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.